Halo kids, bertemu lagi bersama Miss Cynthia di pembelajaran online TIK. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem kerja komputer. Nah, hari ini yang akan kita pelajari selain sistem kerja komputer, ada juga kita akan membahas tentang tugas komputer, kemudian sistem kerja komputer, input proses output, dan input dan juga output device. Oke, yang pertama di sini kita mau mempelajari tentang tugas komputer. Nah, di sini dikatakan ada 4 tugas komputer. Yang pertama, menerima data dan instruksi yang disebut dengan input. Nah, yang kedua ada mengelola data sesuai instruksi yang diberikan, yang dikenal dengan proses. Yang ketiga ada menyimpan data dalam memori penyimpanan. Dan yang keempat, menghasilkan informasi yang bermanfaat yang biasa dikenal atau disebut dengan output. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana tugas komputer ini juga mencakup dari sistem kerja komputer itu sendiri. Nah, kalian sering kan mendengar kata in dan juga out. In itu masuk, out itu keluar. Nah, komputer juga punya sistem di mana harus ada yang masuk sehingga dapat ada yang keluar nantinya. Nah, kemudian outputnya itu nanti akan adanya informasi yang bermanfaat keluarkan dari hasil proses di dalam komputer tersebut. Oke, kita lihat ya, seperti yang tadi dikatakan ada proses input. Ya, kemudian ada proses itu sendiri dan juga ada output. Ya, jadi ini adalah sistem kerja komputer. Ada input, proses, dan output. Seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ketika kita ingin membuat mango shake, tentu harus ada bahan yang kita masukkan ke dalam blender itu. Ya kan? Nah, di sini input atau bahan yang dimasukkan di sini adalah mangga, gula, dan susu. Ya. Jadi di sini Miss Cynthia berikan contoh cara kerja komputer dari kehidupan sehari-hari. Bahan inilah yang disebut dengan input karena mereka yang akan dimasukkan, mereka yang akan masuk ke dalam blender. Blender itu adalah prosesnya, di mana di sana terjadi sebuah pengelolaan atau pengolahan dari bahan-bahan tersebut menjadi sesuatu yang nanti bermanfaat hasilnya. Nah, di sini di gambar berikutnya bahan-bahan mangga, lalu gula dan juga susu ini adalah input dan blender ini adalah proses dan mango shake-nya adalah output. Oke, kita kembali ke bagian sini. Ya. Nah, lalu Miss, kalau di komputer itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan input prosesnya itu? Nah, kita lihat ya. Di sini sudah ada gambarnya. Contohnya, input itu ada keyboard dan juga mouse. Dan prosesnya itu adalah CPU. Ada banyak bagian yang punya tugas untuk memproses seluruh perintah atau data atau instruksi yang nanti dimasukkan lalu diproses di dalam kotak CPU ini oleh bagian-bagian yang ada di dalamnya. Kemudian nanti akan dihasilkan dari apa yang bisa kita lihat. Contohnya, kenapa monitor, Miss? Nah, kenapa? Karena monitor mengeluarkan gambar, mengeluarkan video, memperlihatkan kepada kita
pergerakan dari mouse dan juga hasil dari kita mengetik ya menggunakan keyboard. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa input device sendiri itu ada keyboard dan mouse. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang akan kita pelajari di sini itu keyboard dan mouse. Kenapa? Karena di sini keyboard dan mouse yang biasa kita gunakan, tapi ada banyak perangkat yang bertugas juga sebagai input. Nah, di sini keyboard bertugas sebagai input, di mana ketika kita mengetik, dia memasukkan angka, memasukkan huruf ke dalam kotak CPU itu, ke dalam bagian yang ada di dalam kotak CPU. Nah, mouse itu yang memasukkan instruksi atau perintah seperti saat kita menggerakkan mouse-nya. Nah, di situ saat kita menggerakkan mouse-nya terjadi proses di mana kursornya itu berjalan. Lalu bagaimana cara kita melihat kursornya? Ya, itu dimunculkan oleh monitor. Nah, ini ada beberapa output device atau perangkat-perangkat yang menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, monitor mengeluarkan atau menampilkan gambar ya, menampilkan juga tadi kursornya itu. Kita bisa lihat dari mana? Dari monitor. Nah, jadi monitor itu adalah salah satunya dari output device ya, mengeluarkan ya device. Berarti artinya perangkat yang mengeluarkan bisa berupa gambar, bisa juga berupa video atau juga tulisan mungkin ya ketika kita mengetik. Kemudian ada speaker juga yang menjadi output device. Tentu speaker itu mengeluarkan suara ya. Ketika kita mendengarkan lagu, tentu kita tidak bisa mendengar jika tidak ada output device yaitu speaker. Atau misalnya kita pakai headset, pakai headphone, yaitu juga salah satu dari output device. Nah, yang kemudian kita akan kenal lagi berikutnya adalah printer. Nah, di sini printer merupakan output device. Kenapa? Karena dia membantu kita untuk menghasilkan informasi atau juga hal-hal lainnya seperti gambar, lalu foto ya, kita bisa lihat di atas kertasnya ya. Jadi dia merupakan output device juga, yaitu printer. Sebenarnya masih banyak output device-nya. Dari ketiga ini masih banyak, tapi kita mau pelajari dulu ini supaya kalian juga bisa mengingatnya, karena ini yang biasa kita lihat juga dan biasa kita gunakan ya, apalagi saat di sekolah ya. Ini yang biasa kita juga gunakan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sistem kerja komputer, yaitu ada input, proses, dan output. Di mana input ya bertugas seperti memasukkan data atau informasi ya, atau bahan-bahan lainnya. Dikerjakan, tadi ada input device-nya yaitu keyboard dan mouse. Kemudian diproses di dalam kotak CPU oleh bagian-bagiannya yang ada di dalam kotak CPU itu ya. Lalu yang ketiga itu outputnya adalah tadi menghasilkan informasi yang bermanfaat, yaitu dibantu oleh alat monitor, kemudian speaker yang mengeluarkan suara, dan juga printer ya yang mengeluarkan gambar ataupun foto ataupun lainnya di atas kertas ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Miss Cynthia mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang tetap semangat ya, walaupun kita harus belajar dari rumah dan juga pembelajarannya berbeda, tapi Miss Cynthia bersyukur dan berterima kasih untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.